pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini saya bersuka cita kalau kita bisa berkumpul kembali dalam praise and worship pagi hari ini. Terlebih lagi sukacita Tuhan di minggu-minggu ini sungguh dahsyat, memberikan kita satu anugerahnya lagi untuk kita terus bersuka cita di setiap hari. Di setiap waktu Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan penyertaannya yang ajaib. Pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kita berkata hari ini harinya Tuhan. Mari apapun yang sedang engkau kerjakan, kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka, bersuka oh, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Praise to the Lord. Shalom, selamat pagi semua jemaat City of God. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saudara yang bergabung di dalam Praise and Worship pagi ini. Saya ingin membawa Anda untuk merenungkan sekali lagi akan kebenaran firman. Karena kita tahu bahwa hidup kita berfungsi maksimal kalau kita memahami akan bagaimana fungsi daripada cara kerja berkat Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa cukup dengan meminta lalu Tuhan memberi, berkat itu selesai. Tidak, saudara. Ada dan saya harus paham bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan itu secara roh. Dan ada satu proses kerja yang semuanya tersimpan di dalam kebenaran firman. Caranya untuk membuat berkat yang dari roh itu menjadi daging yang ada. Nah, mari kita buka Maleakhi pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Saya bacakan buat saudara. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu
dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Di bagian terakhir ayat ini berkata, sebab kamu tidak memperhatikan. Memperhatikan apa, saudara? Tentunya proses kerja daripada berkat tersebut yang datang dari roh dan berubah menjadi daging. Betapa pentingnya setiap dari kita memahami akan sebuah proses kerja. Satu contoh, kalau Anda punya sebuah alat mesin yang canggih, bukankah Anda dan saya harus belajar cara mengaktifkan, mengoperasikan alat tersebut sehingga hasilnya seperti yang kita harapkan maksimal dan tentunya bertahan lama, artinya terus dapat berfungsi. Nah, firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang pertama bahwa maka sekarang kepada kamu tertuju perintah ini, hai para imam. Siapa sih para imam? Saya ingin memberitahu kepada Anda sekalian, Tuhan ingin mengangkat, dan Tuhan mengangkat setiap rumah tangga itu memiliki imam. Sangat baik sekali imam-imam itu adalah suami-suami. Mungkin ada beberapa keluarga yang suami-suaminya belum menjadi imam yang kuat sehingga istri-istri menggantikan. Mungkin juga anak-anaknya yang menggantikan karena orang tuanya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi di setiap rumah tangga harus ada imam. Imam yang berdiri untuk membuat pendamaian dengan Tuhan. Imam yang mengajarkan kebenaran, yang menegakkan hukum-hukum Tuhan di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Nah, pada waktu para imam tidak berfungsi untuk menegakkan kebenaran firman, seperti di bagian terakhir dikatakan, tidak memperhatikan akan kebenaran firman dan mengajarkannya kepada setiap anggota keluarga atau umat yang ada di dalam kehidupan saudara, saya mau memberitahu ada hal yang sangat mengerikan menurut saya, karena dikatakan di sini bahwa firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Wow, kalau Anda lihat ini kebenaran firman sedang berkata kepada kita bahwa kalau imam tidak berfungsi akan dikirimkan kutuk. Kalau imam tidak berfungsi, berkat pun menjadi kutuk. Oleh karena itu, mari saya undang seluruh imam-imam di dalam keluarga yang ada, berdiri teguh dalam kebenaran firman, ajarkan, berdiri teguh untuk mendamaikan keluarga, berdiri teguh untuk mengangkat kebenaran firman ada di atas setiap kehidupan keluarga kita. Dan kita percaya, sekali lagi, kalau ada kutuk, Tuhan sanggup ubah menjadi berkat. Karena berkat-berkat Tuhan itu memang diberikan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesusku yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu juga untuk hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang memulihkan setiap keluarga-keluarga orang percaya di seluruh muka bumi ini. Untuk setiap keluarga berjalan, bergerak, berfungsi seperti yang Kau mau. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sekarang diberkati setiap keluarga. Berdiri imam-imam yang menghidupi kebenaran firman, mengajarkan kebenaran firman, dan menjadikan setiap keluarga betul-betul menjadi umat pilihan. Bapa, diberkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, kesehatan. Damai sejahtera-Mu turun di atas hidup kami Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada satupun yang jahat sanggup sentuh kami. Tapi kami akan lihat kemenangan itu ada dalam hidup kami. Goncangan dunia boleh terjadi, tapi hidup orang percaya kokoh dan kuat. Bapak, sekali lagi berkati di penghujung minggu ini, diberkati kami nikmati berkat Tuhan. Dan besok kami ini akan mengadakan ibadah perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan. Berkati di ibadah 1 dan 2 dan 3, diberkati Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun dan setiap dari kami datang untuk menyukuri akan kehadiran di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dan mari jemaat kita berkata bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Amin, amin. Saudaraku, jangan lupa besok hari Minggu kita akan bersama-sama beribadah, dan kita akan beribadah dengan rasa syukur karena kita memperingati lagi hari daripada kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita di muka bumi. Jangan lupa ajaklah anggota keluargamu, teman-temanmu untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita percaya berkat Tuhan berlimpah di atas hidup kita. Mari
Paulus.